teman-teman. Oke, ya semua penari sembari masih jalan. Kalau ada yang mau duduk depan, saya persilahkan. Teman-teman, apa sih G7? G7 sebenarnya adalah acara yang dipakai oleh dunia sebenarnya. Tentang G7 adalah perkumpulan 7 negara paling kaya di dunia saat ini. Itu pastinya ada Rusia, pastinya ada Amerika di sana, ada Eropa, ada Inggris. Saya lupa ada Jepang kalau nggak salah, ada Brazil, Indonesia belum masuk di sini. Kalau teman-teman ingat pernah ada di Indonesia di Bali G20. Ingat semuanya? Itu adalah 20 negara paling kaya dan paling berpengaruh di dunia. Indonesia sudah masuk di sana. Tapi kita bicara tentang G7 yang dari Tuhan. Jadi waktu teman-teman datang ke tempat ini, kamu bukan cuma sekedar jemaat. Yang teman-teman datang waktu awal tahun, kamu datang red, kamu dikatakan kamu adalah pasukan. Nah ya, terima kasih yang udah pindah-pindah ya. Kamu waktu red, kamu adalah tentara. Kamu adalah pasukan terdahsyat. Tapi waktu kita berbicara tentang tema yang baru, ada musim yang baru, G7 berbicara tentang engkau datang sebagai raja-rajanya Tuhan. Engkau datang sebagai para penguasa. Boleh bilang ke kiri kanannya, kamu, saya, bukan jemaat. Bukan jemaat datang ke sini. Kamu mewakili bangsamu, kamu mewakili provinsimu, mewakili sukumu, berdiri di hadapan Tuhan. Teman-teman juga udah dapat pin, boleh pinnya semua dikeluarkan. Boleh dipakai semuanya. Itu negara-negara bangsa-bangsa. Sekali lagi itu dikatakan supaya apa? Kalian ini berdiri di tempat ini. Kalian sedang mewakili bangsa kalian. Nanti boleh tanya ChatGPT. Ini artinya ini negara apa? Tadi saya dapat Rwanda. Saya juga nggak tahu bendera Rwanda seperti apa. Saya pakai AI tadi ya. Ini bendera apa? Tapi semua teman-teman sudah dapat pin bangsa-bangsa. Dan kamu sedang mewakili bangsa-bangsamu. Kamu sedang mewakili Indonesia, kamu mewakili Bali, NTT, Papua, Batak, apalagi Manado, Cindo, tadi dikatakan ya, Cina, Indonesia. Tapi kamu juga mewakili bangsa-bangsa yang akan kamu taruh di pinmu. Nah, tapi saya akan menyampaikan tentang apa yang akan kita lakukan selama G7. Exciting nggak? Kurang ya, exciting nggak? Oke, waktu kami menyiapkan tentang retret, tentang G7, saya ini coba berdoa dan saya nggak mau ini menjadi retret yang biasa. Ini kita chill dulu ya, kita tenang dulu, relax dulu semuanya. Saya ini nggak mau ini menjadi retret yang biasa. Teman-teman udah pernah datang, udah pernah berulang-ulang retret. Nanti teman-teman akan altar call lagi, pelepasan lagi, nangis-nangis lagi, ngampunin lagi. Menurut saya itu musimnya udah lewat. Kalau sampai hari ini kamu masih belum bisa ngampunin, ya keterlaluan lah. Masa udah retret 2-3 kali masih belum ngampunin juga. Masa udah 3-4 kali pelepasannya belum beres juga. Tapi saya berdoa kita ini bisa masuk ke level yang baru. Sama-sama katakan, level yang, masa anak-anak muda gitu-gitu terus sih. Nanti altar call lagi, nangis-nangis lagi, siapa yang belum bisa ngampunin, ngampunin lagi. Mau sampai kapan? Kita harus masuk ke level yang baru. Ayolah belajar ngampunin. Belajar menang, nanti kamu akan diajarin banyak. Tapi ayo, saya mau ajak untuk semua saudara yang ada di tempat ini. Untuk saudara masuk ke level yang baru. Saya gak mau teman-teman cuma gitu-gitu aja. Oh anak muda itu ya pasti pelepasan terus. Nanti lagunya lagu praise lagi. Kamu loncat-loncat, nanti akan dipimpin dari Bali, pimpin gerakan di depan, joget-joget semuanya ikutan. Cari gerakan TikTok yang viral. Saya mau kita ini masuk ke level yang baru. Setuju gak? Yang udah berpengalaman ikut retret Bahtera boleh angkat tangan. Saya mau nanya, setuju gak? Kita gak mau ke retret berulang-ulang gitu lagi siklusnya. Saya bilang Tuhan, aku yang bosan Tuhan. Sebelum jemaat bosan, aku bosan duluan Tuhan. Nanti pelepasan lagi, nanti ada yang jadi harimau, ada yang jadi cicak, kita harus tangkap di atas gitu. Susah Tuhan. Saya mau kita ini masuk ke musim yang baru. Saya mau mereka ini jadi raja-raja. Dan waktu kami nyiapin, ada sesuatu yang paling spesial dari selama G7 ini teman-teman. Selama G7 ini,
Saya nggak tahu pembicara siapa yang kalian tunggu-tunggu. Mungkin ada Pak Leo, mungkin ada Bu Iin, mungkin ada Kak Obaja. Mungkin nanti saya nggak tahu kalian menunggu hamba Tuhannya itu siapa. Juga semua para pelayan-pelayan Tuhan yang dari provinsi, dari kota-kota juga. Yang paling spesial dari G7 adalah teman-teman akan sering melihat undangan ini. Maka selama firman, selama semua hamba Tuhan yang sharing, kami para hamba Tuhan, kami punya 20 sampai 35 undangan. Yang artinya apa? Setelah sesi saya, berarti sesi 2 karena saya sesi 1. Kalau kalian dapat undangan ini, kalian akan ngobrol sama saya langsung. Kalian akan fine dining. Kalau teman-teman tadi kemarin sempat ke ARK, teman-teman sempat naik ada satu ruangan yang paling spesial di situ. Ada lampunya, ada lagunya, ruangannya dekorasinya beda. Itu ruangan yang diciptakan buat kalian. Didesain khusus buat kalian, makanannya khusus buat kalian. Dan kalian akan duduk makan bersama pemimpin yang akan memilih kalian. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Kalian bisa dapat undangan ini kalau hamba Tuhannya milih kalian. Kak, Pak, hamba Tuhannya milih berdasarkan apa? Berdasarkan hati, Roh Kudus dan naluri, saya bilang. Kalau saya pribadi, selama saya sharing, saya pegang 25 kalau nggak salah undangan. Ada beberapa teman-teman yang standby nih, yang kakak-kakak di kiri kanan ini. Mereka akan standby, mereka akan ngeliat siapa yang paling serius, siapa yang paling nyatet, siapa yang matanya paling semangat buat nanti ngobrol 2,5 jam. Jangan tanya saya mau ngomong apa, saya juga belum nyiapin. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian dan kita akan diskusi apa yang mau kita lakukan untuk tahun depan. Setuju? Setujukah kamu? Temani saya habis ini, oke? Nah, setelah ini saya akan keliling sembari saya nyiapin firman, sembari saya sharing buat setiap kalian, semua para penari, semua para pelayan, semua para penyembah. Kalau kamu mau lebih dilihat, saya minta duduk di paling depan sini supaya mata saya bisa ngelihat. Silahkan yang mau pindah, silahkan pindah supaya saya ngelihat kalian lebih enak. Mari kita buka di firman yang pertama, Yesaya 25 ayat 6 sampai 7. Silahkan dibagi-bagi buat semua yang pindah. Kakak-kakak yang lain, sembari tolong diliatin yang di belakang, jangan-jangan ada yang di atas, jangan-jangan ada para penari-penari. Rahasianya buat fine dining, saya juga udah siapin hadiah buat kalian semua. Pokoknya kali ini kita spesial banget, pakai telur karetnya 2. Karena buat saya nggak mau kita ibadah cuman pelepasan lagi. Aduh, saya trauma pelepasan. Kenapa? Saya pernah diludahin sama roh jahatnya. Gitu, aduh, kita ada yang lain nggak sih? Udah fine dining aja, kita nggak ada ludah-ludahan di sana. Kita buka wine, kita buka champagne, kita cheers di sana, kita keluarin makanan mahal di sana, and let's eat together. Sepakat? Siapa yang siap makan bersama Raja di atas segala Raja? Yang di belakang masih semangat? Hamba Tuhannya total ada 59 hamba Tuhan. Kalian ada 13 sesi lebih. Jadi kalian nantikan berarti ada 13 kali 20 kira-kira orang yang akan makan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan? Minta undangannya lagi dong, habis. Apa itu fine dining dan kenapa kita bikin acaranya spesial? Kenapa harus pakai telur? Kenapa harus karetnya 2? Nah ini ya, fine dining itu sesuatu yang sangat luar biasa dan spesial. Thank you. Nah, firman Tuhan menceritakan seperti ini. Yesaya 25 ayat 6 sampai 7. Yang pertama, Tuhan semesta alam akan apa? Menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan. Jadi acara dan kebaktian itu bagus. Tapi untuk orang-orang yang spesial Tuhan membuat apa? Perjamuan. 5.000 orang ditraktir makan sama Yesus 5 roti 2 ikan. Tetapi 12 orang yang paling spesial diajak apa? Fine dining sama Yesus. Jadi teman-teman harus ngelihat ada sesuatu yang beda porsinya. Saya bilang setiap kali retret, tahun depannya retret lagi, saya pernah buat survei.
Siapa yang ikut retret? Oke, udah buat apa sih kamu selama 1 tahun? Nggak buat apa-apa kok. Why? Kenapa? Karena semua firman cuma lewat dalam hidup kalian. Kalian juga nggak cukup lapar untuk nangkap. Tapi saya sungguh berdoa yang kali ini, waktu undangan itu sampai di tangan kalian. Kalian tahu, aku harus buat sesuatu tahun depan. Kalian bisa, saya akan tanya, apa sih yang bikin kamu tuh nggak bisa tumbuh tuh apa? Nanti kalau saudara kan ya capek kok, ya bingung, ya minder. Kita doain sama-sama nanti. Tapi Tuhan menyediakan jamuan untuk orang yang spesial. Untuk orang yang haus dan lapar. Dan firman Tuhan berkata gini, jamuan itu ada makanan yang bergemuk, suatu perjamuan anggur yang tua benar, makanan yang bergemuk dan bersumsum. Dan Tuhan berkata Tuhan akan mengoyakkan kain perkabunan. Ini sesuatu yang ajaib. Yang pertama waktu kamu bisa makan dengan Tuhan. Kamu bisa makan dengan seorang pemimpin. Tuhan akan memberikanmu makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Semua makanan yang paling bergizi yang kamu bisa terima. Baik itu di roh, baik itu untuk visimu, baik itu untuk kandungan ilahimu. Tapi juga firman Tuhan mengatakan akan ada sesuatu yang dikoyakkan dalam hidupmu. Teman-teman kita ini punya kain yang nutup hidup kita. Sembari undangan boleh dibagi ya nanti kalau ada yang ini. Semua kita ini punya kain perkabungan. Semua kita punya kain keminderan. Semua kita ini punya banyak alasan dalam hidup. Saya ini pernah diajak makan sama Bu Iin. Memang beliau mamah saya. Tapi saya tahu hari itu sesuatu yang spesial. Saya diundang cuma makan berdua. Dan satu hal saya nggak bisa ceritain detail. Tapi satu hal yang paling mendalam, satu hal yang paling saya ingat paling besar adalah. Di saat mama saya natap wajah saya. Dan saya berkata, Jos, kamu mau lihat orang Mahanaim sehebat apapun, ingat Mahanaim jatahmu. Saya sembari nangis. Saya getar tangan saya tahu pengeluaran Mahanaim berapa miliar. Saya tahu pengeluaran visi Mahanaim, tuntutan orang kayak apa. Dan mama saya berkata, kalau mama gak ada, kamu yang harus ngelanjutin. Dan tiba-tiba saya tahu cara saya melihat berubah. Hidup saya berubah. Cara saya memikul beban berubah. Saya berdoa ada kain perkabungan yang akan dikoyakkan waktu kalian makan sehidangan dengan Tuhan. Makanya saya berdoa, ini bukan masalah rebutan undangan makan sama manusia, enggak. Ini tentang seberapa haus dan laparnya kamu. Ini tentang seberapa kamu bisa makan dari yang dari Tuhan. Gak apa-apa, sembari saya bagi undangan, teman-teman tetap fokus ke depan. Kenapa? Karena saya gak mau ngelewatin momennya. Kamu perempuan yang pakai selendang, ya bangkit berdiri, ya kamu. Ya ambil ini ya. Tolong dek, tolong sampai ini. Udah gak apa-apa, gak usah kasih tepuk tangan gak apa-apa. Nah firman Tuhan mengatakan kata jamuan itu artinya a celebration of covenant. Menurut saya keren banget. Dalam bahasa Ibrani, mishteh itu artinya sebuah pesta perjanjian. Jadi waktu kamu diundang makan, itu bukan cuma sekedar makan. Ini ada undangan, maukah kamu mengikat perjanjian dengan aku? Saudara-saudara tahu kisah tentang Lot. Hari itu Lot membawa malaikat masuk ke dalam rumah. Dan mulai hari itu tanggung jawab dari nasib dari 2 orang nyawa dari malaikat ini ada di tangan Lot. Dan firman Tuhan mengatakan mishteh itu artinya waktu kamu diundang makan ada undangan untuk mengikat perjanjian di sana. Dalam bahasa Inggris dikatakan akan ada tudung yang diangkat dan kamu akan melihat. Kita ini punya banyak kebutaan. Kebutaan dari kebodohan kita. Kebutaan dari kekenyangan kita. Kenyang itu bikin buta loh. Kenyang firman. Kamu udah gak bisa makan. Kamu udah gak bisa lihat. Apalagi kamu misalnya, kamu pernah saya omelin. Maka matamu akan buta selama saya sharing. Gak usah dia ngomong, saya tahu kok dia ngomelin saya. Itu kebutaan. Tapi firman Tuhan berkat dari G7 akan apa? Buka matamu. Akan membuka matamu. Zakheus, Lukas 19 ayat 5. Zakheus mengalami perubahan hidup. 1 kali undangan makan dari Yesus. Dia seorang pemalak gitu kira-kira. Dia preman lah mungkin bahasa Indonesia. Mata elang gitu ya. Dia tugasnya suruh nagih utang. 1 kali makan sama Tuhan. 1 kali makan dengan Yesus.
hidupnya berubah. Jadi apa? Tukang bagi-bagi. Dulunya malak, sekarang jadi bagi-bagi. Ada perubahan nasib di sana. Murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 30. Firman Tuhan mengatakan murid-murid ini keluar dari Yerusalem, Yesus jalan sama mereka. Tapi mereka nggak bisa lihat siapa itu Yesus, betul? Semua tahu ayatnya? Kalau enggak ya cari sendiri lah ya. Kita udah masuk ke G7, belajar firman yang lebih banyak. Hari itu murid-murid ini kecewa. Lah Tuhan yang kuikutin katanya mau jadi raja. Hosana itu artinya selamatkan aku raja. Tapi kok ujungnya mati di atas kayu salib seperti manusia. Harusnya dia Allah, kenapa mati seperti manusia? Nah, saya keluar. Yesus jalan di tengah-tengah mereka, tapi matanya buta. Tapi apa yang kemudian membuka mata dari murid-murid yang berjalan ke Emmaus adalah saat mereka makan sehidangan dengan Yesus. Petrus identitasnya diubah. Petrus ini kisahnya menarik karena Yesus gak cuma sekedar Petrus, maka kamu diampuni, apakah kamu mengasihi aku? Petrusnya di kapal, Yesusnya di pantai, enggak. Petrusnya berenang dulu ke pantai, teman-teman ingat? Oh iya, kalau gak ingat ya cari lagi di Alkitab. Petrus berenang dulu, yang lebih keren lagi, Petrus tuh pakai jubah dulu. Kalau teman-teman baca detail di firman Tuhan, Petrus tuh berenang pakai jubah. Kita berenang yang laki pakai baju aja susah ya. Ini Petrus berenang pakai jubah ya, lihat aja kayak jubah penari. Lihat aja kayak jubah lengan panjang. Dan dia berenang pakai jubah. Dan sampai ketemu Yesus, Yesusnya gak kosongan. Yesusnya lagi ngapain? Masak ikan bakar. Yesusnya masak dulu. Dan Yesus berkata, sini come and have breakfast. Jamuan dulu. Makanya saya sungguh melihat ada sesuatu yang sangat spesial dari engkau makan bersama Tuhan. Engkau makan dengan pemimpin. Engkau makan, kamu makan dengan pacarmu aja spesial kan? Kamu bisa dilamar, bisa dikasih cincin, tiba-tiba hidupmu berubah. Dari miskin jadi kaya, betul? Cuma satu kali makan. Nah kamu makan dengan raja di atas segala raja. Perjamuan terakhir, Matius 26. Firman Tuhan mengatakan, drink from it, maka kamu akan dapat a new and a better covenant. Saudara, ada sesuatu yang akan berubah waktu kamu terima perjanjian. Saudara, saya itu adalah orang yang sangat menghormati yang namanya perjanjian. Perjanjian adalah waktu saya janji ke orang. Waktu saya janji ke anak saya, oke, pulang dari tempat ini kita akan makan ke mall ya. Wah ternyata hujan, wah ternyata saya ada kerjaan, wah ternyata saya sibuk. Tapi saya udah terlanjur janji. Saya udah terlanjur ngucap. Maka saya adalah orang yang sangat ngerti, saya tetap harus ngelakuin. Apalagi Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, I will give you a new and a better covenant. Saya mau tanya, seberapa banyak saudara yang di sini pernah main kuasa kegelapan? Boleh angkat tangan? Pernah main kuasa kegelapan? 1, 2, oke beberapa ya. Waktu kamu makan dengan Tuhan, kamu akan dapat a new and a better covenant. Yang lama itu akan ditumpas sama Tuhan. Yang lama akan dipotong dan kamu akan dapat a new and a better one. Tapi mari kita belajar orang-orang yang gak akan terima berkat selama G7 itu orang-orang seperti apa. 2 Samuel 9 ayat 3. Singkat cerita, Saul kalah, Saul mati, betul? Namanya juga raja sebelumnya kalah, diganti sama raja lainnya. Maka keturunannya dibantai semuanya. Ini zaman medieval ya, zaman beringas gitu. Dan hari itu Daud yang naik. Semua anak Saul mati di medan peperangan. Sebagian mati karena masalah orang Gibeon. Digantung 7 orang. Tapi Daud ini terlanjur janji sama Yonatan. Yonatan punya anak. Anaknya ini lumpuh, timpang, kakinya 2 lumpuh. Karena waktu kecil jatuh, patah kakinya, singkat cerita. Dan Daud ini mengambil anak ini, namanya Mephiboset. Mephiboset itu artinya adalah hancur, terpencar, tersebar, aib, malu, shame, atau kalau digabung jadi yang hancur karena rasa malu. Sedih banget arti namanya. Mephiboset itu hancur karena rasa malu. Dia lumpuh, dia cucu dari raja yang kalah,
Teman-teman bisa ngikutin cerita saya? Dia cucu dari raja yang kalah dan dia ini gak punya alasan untuk dia bisa duduk sehidangan dengan raja. Tapi Daud ini terlanjur janji sama papahnya, Yonatan, seorang yang dia sayang. Maka Mephiboset, firman Tuhan mengatakan, diangkat dan makan sama Daud. Dahsyat gak? Dahsyat. Tapi, belum tapi. Bahkan bukan cuma itu, namanya Mephiboset yang hancur karena malu, namanya diganti teman-teman. Namanya diganti, boleh next, 1 Tawarik 8 ayat 34 dalam bahasa Inggris. Kata Mephiboset diganti menjadi Merib Baal. Hari itu Baal itu artinya Allah, Tuhan, El, sama Baal Perazim, Meri El, kira-kira seperti itu. Artinya adalah Tuhan pembela saya, keren gak? Perubahan nasib, namanya hancur karena malu, diubah menjadi apa? Tuhan yang membela saya. Itulah makan sehidangan dengan raja. Tapi, kalau teman-teman baca di firman Tuhan, 2 Samuel 16 ayat 3. Mephiboset gak pernah menghidupi nama Meri Baal itu. Mephiboset gak pernah menghidupi, aku mulai hari ini adalah orang yang makan sehidangan dengan raja. Dia tetap hidup sebagai Mephiboset, cucu dari raja yang mati. Sampai akhir hidupnya Mephiboset mati miskin. Saya berharap teman-teman bisa baca lagi di rumah. Ceritanya menarik sekali. Dia ditipu sama pembantunya. Daud hari itu dikejar sama Absalom. Harusnya menurut saya Mephiboset ini bisa ngesot atau naik kuda, kalau enggak bisa kan naik kuda. Minta digendong, anak raja kok. Udah diangkat Daud kok. Tapi dia enggak, dia pilih tetap tinggal dalam kelumpuhannya. Hari ini waktu kamu datang ke tempat ini, kenapa sih kamu datang? Apakah kamu cuma pengen ikut retret, seru-seruan, dipaksa, diundang, atau mau ada perubahan nasib dalam hidupmu? Selama mentalmu adalah mental yang berkata, udahlah aku lumpuh kok. Aku memang cucu dari seorang hamba Tuhan yang kalah. Aku memang cuma dari gereja kecil. Aku memang bukan siapa-siapa. Kamu gak akan pindah. Kamu gak akan ada perubahan nasib di sana. Waktu kamu memutuskan, aku mau berubah. Baru hidupmu akan berubah. Marta dan Maria, saya sedikit lebih cepat. Marta dan Maria makan sama Yesus. Kalau ini ceritanya hafal dong. Marta dan Maria makan sama Yesus. Firman Tuhan mengatakan, si Marta ini sibuk banget. Dia sibuk dengan semua yang di tubuh. Saya pernah ngobrol makan sama orang. Lucu, pertanyaannya adalah gini, bayangin ya. Mungkin buat teman-teman yang gak tahu, saya ini pemimpin Mahanaim. Di bawah saya ada lebih dari 7 unit. Saya salah satu unit paling besar di Mahanaim. Salah satu. Pertanyaannya gini, Pak, saya makan berdua sama dia. Saya mau nanya Bapak, saya mau tanya, Bapak kan sebagai seorang pemimpin. Ya, saya sebagai seorang pemimpin. Apa pertanyaanmu? Pak, kalau anak buah saya jarang laporan ke saya harus ngapain? Saya tepok jidat teman-teman. Itu gak ada pertanyaan lebih sampah dari itu saya bilang. Nih kamu tanya ChatGPT aja nih, saya cariin. ChatGPT bisa jawab pertanyaan kamu. Pak, kalau anak buah saya gak ngirim laporan ke saya harus ngapain? Saya pikir, is that even a question? Saya bilang. Ya omelin lah anak buah kan, ya tegurlah selesai toh. Bener gak? Setuju gak? Ya udah, kamu lagi makan dengan the Joshua Christian, the one and only Joshua Christian. Dan pertanyaanmu gimana kalau anak buahmu gak laporan? Udah lalu pulanglah sana. Enggak lah, saya lebih baik dari itu. Tapi saya jawab gitu, nih tanya ChatGPT aja, ChatGPT bisa jawab. Bisa gak? Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan murahan buat saya. Itu Marta. Marta akan nanya, kok gimana ya kok? Kalau papa saya jarang pulang ke rumah. Lah saya aja papa saya udah mati, terus saya harus jawab apa saya bilang. Papa saya udah meninggal 2-3 tahun lalu. Papamu masih gak pulang, masih punya papa. Saya gak punya papa. Kami punya satu anak yang seru lah gitu ya. Papahnya lebih dari 1 gitu. Dan dia gak sedih, dia bersyukur. Karena kalau Imlek angpaunya 2 dia bilang. Puji Tuhan kok, keren kok. Saya bilang ya good. Marta, arti nama Marta, itu artinya nyonya rumah. Nyonya. Dia memang selalu sibuk dengan perkara yang
jasmani. Tapi Maria itu artinya beloved of God. Miriam itu artinya Mir juga, tapi salah satu artinya adalah beloved of God. Kamu ini mau sibuk dengan semua yang di tubuh. Contoh apa? Kok aku datang ke G7, makanannya ngantri kok nggak enak, panas. Aduh ruangannya dingin. Itu Marta. Dan firman Tuhan mengatakan, Marta nggak pernah bisa gerakin hati Yesus. Yesus datang dan Marta bilang, Yesus seandainya kamu di sini, Lazarus pasti hidup. Marta ini gak pernah sadar, Yesus bukan cuma penyembuh doang. Yesus anak Allah, dia bisa ngidupin yang mati, setuju? Tapi Marta matanya mentok. Aku cuma lihat Yesus sebagai nabi yang bisa nyembuhin orang. Kalau bangkitin gak bisa, Yesus cupu. Hey! Dia lebih dahsyat dari yang kau pikirkan. Kalau kau cuma mikir, iya gimana ya kok, ininya, itunya, susah. Itu Marta, matamu mentok cuman ngelihat yang di tubuh. Ya kok AC-nya kurang dingin, apalah nanti alasannya ada aja ya selalu kalau retret. Atau kamu bisa jadi Maria. Hari ini saya lagi cari Maria. Hari ini saya ini pengen ubah nasib kalian. Hari ini saya ini pengen ngobrol sama kalian. Hari ini saya itu sungguh-sungguh saya pengen mengimpartasikan sesuatu yang ilahi. Saya gak pengen setiap kali retret mukanya gini lagi. Nanti siapa yang gak bisa ngampunin kalian lagi. Lah ini kan 3 tahun lalu nih datang. Pelepasan lagi. Tahun lalunya jadi harimau, tahun ini jadi kecebong, susah. Nanti tahun depan jadi apa? Komodo, melet-melet gitu, susah buat saya. Saya mau kalian berubah jadi pewaris. Saya mau kalian lihat bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat nih. Mata saya akan lihat nih. Siapa yang cukup haus? Siapa yang cukup lapar? Siapa yang punya kandungan roh yang bisa terima bayi kembar 5 dalam hidupmu? Perutmu harus besar ya kan? Gak mau cuma anak 1 kan? Khotbahnya Pak Fendi kemarin gajah anak 1. Saya mau gajah anak 5. Nah, lahiran 8 bulan sekali. Nah itu baru. Saya mau ada sesuatu yang spesial dalam hidup kalian. Kok Christian tolong bantu bagi kok. Biar lebih cepat. Bantu lihat dengan kepekaan. Nah baik-baik sama om yang itu ya. Makanya firman Tuhan mengatakan gini. Marta, Marta. Lukas 10 ayat 41. Marta, Marta. Kamu ini terlalu distracted katanya. Dalam bahasa Inggris kamu ini distracted. Kamu ini cuma ngelihat yang di daging. Om Chris yang ini nih, Om Chris. Laki kamu kacamata poninya lagi, nah lagi nengok, bangkit berdiri aja. Om Chris yang itu ya om, bangkit berdiri aja, oke. OTW itu katanya. Kamu tuh terlalu distracted, kamu cuma ngelihat tentang semua yang di tubuh, kamu cuma terikat dengan semua yang di jasmani, maka hidupmu pasti gak akan berubah. Saya percepat, habis ini masih ada orkestra, oke. Lukas 11 ayat 37. Ada seorang Farisi yang undang, tapi ya ini sama ya, dia cuma ngelihat yang di luar. Dia cuma ngelihat Yesus gak cuci tangan. Dia cuma ngelihat semua yang di fisik. Dia cuma ngelihat semua yang jasmani. Dia cuma ngelihat, wih penyembahannya keren ya. Wih foto boothnya keren. Wih penarinya cantik-cantik. Itu semua stop cuman di tubuh. Kamu bisa gak? Mungkin dari 1 khotbah 1,5 jam ini ya. Mungkin kamu cuma dapat 1 rema. Hidup saya bisa berubah. Hidup saya bisa berubah. Hidup saya bisa berubah. Itu yang akan sungguh mengubah hidup. Tapi kalau kamu stuck cuman yang di tubuh, kamu gak akan bisa kemana-mana. Kita juga akan mengalami namanya orkestra, kita akan ngelewatin banyak. Kok orkestra itu apa sih kok? Teman-teman pernah lihat sebuah penampilan orkestra gak? Orkestra itu dari biola sampai pemain piano biasanya, choir, penyanyi, atau ada yang pegang gong, atau triangle. Saya dulu waktu SD bagian saya triangle, ting. Keluarnya cuma 1 kali di ref, ting, selesai. Tapi itulah satu orkestra, betul gak? Satu orkestra adalah gabungan dari kamu, ngelakuin job deskmu masing-masing. Dan barulah kamu menciptakan satu orkestra. Chris yang menari juga Chris. Yang pakai kacamata, pakai baju jeans biru perempuan, boleh bangkit berdiri. Ya, nah lagi nengok, ya bangkit berdiri. Ya, tolong Om Chris.
Waktu orkestra adalah cerita tentang bagaimana setiap individu kalian. Kalian ngangkat sesuatu di hadapan Tuhan. Kalian bawa sesuatu. Firman Tuhan mengatakan tentang Raja Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 3-4. Tolong kasih saya timer kalau saya benar lagi. Firman Tuhan mengatakan lalu ia menyerukan kepada apa? Seluruh atau separuh? Seluruh. Nah, waktu kita bicara tentang orkestra, saya mau kita berdoa tentang sesuatu yang baik itu Indonesia, menahan bencana, cerita tentang lawatan, tapi enggak ada satu orang pun yang diam. Orkestra itu semua ada job desk. Orkestra itu semua punya job desk. Triangle, gong, drum, apalagi timpani, semua. Mereka akan lakuin dan kalau mereka miss, orkestranya itu enggak jadi atau gagal. Sama kayak kalian. Contoh, nanti kalian akan disuruh semuanya berlutut tersungkur. Yang tersungkur yang pintar-pintar, yang rajin-rajin, yang rohani-rohani. Saya akan kurang rohani. Maka kita gak akan buat satu orkestra. Gak apa-apa teman-teman, saya masih khotbah lagi di youth. Semoga kalian gak bosan. Nanti malam saya lagi. Saya masih pegang 25 undangan lagi. Ada sebuah orkestra yang firman Tuhan mengatakan seluruh harus naikkan yang sama. Bagianmu apapun, bagian saya pokoknya semua yang dari Bali akan angkat 2 tangan. Berdoa nahan bencana buat Bali. Gak boleh ada tsunami, kamu lakuin. Bagianku Medan, pokoknya bencana ini harus mendatangkan lawatan. Aku nangis buat lawatan. Ada yang nangis, kalau firman Tuhan bagus ya ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang bersuka cita. Itu orkestra. 2 Tawarik 20, waktu mereka mulai menyanyikan puji-pujian, sorak-sorai, Tuhan mengacaukan tentara musuh. Waktu semua ada yang muji, ada yang sorak, betul? Tapi jadi satu. Ada yang muji, ada yang sorak, itulah orkestra. Nanti Man of God akan mimpin penyembahan. Wah, mereka pakai drum, mereka pakai keyboard. Penari akan angkat banner, angkat mahkota. Mungkin teman-teman tugasnya putar selendang. Waduh, nanti pokoknya ada-ada aja lah. Ada aja gebrakannya pokoknya, izin-izin lah. Nanti teman-teman akan disuruh angkat selendang, tersungkur, berlutut, macam-macam pokoknya. Tapi itu apa? Itu supaya engkau menjadi satu orkestra di hadapan Tuhan. Raja Asa dan seluruh Yehuda, saya cepat. Gak ada yang pergi, gak ada yang pulang. Ada kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah. Kenapa? Karena seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Keluaran 2 ayat 24. Di saat bangsa Israel ada di Mesir, mereka mengerang bersama-sama. Sama, satu, penuh. Gak cuma separuh. Yang satu nangis, yang satu enak juga ya di Mesir. Enggak. Waktu di awal tuh mereka semua bersepakat. Ayo kita pulang. Waktu teriakan mereka sampai ke surga. Dan terakhir, Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9. Waktu saya masih berapa menit? Bentar lagi ya. Timernya lupa juga. 10 menit, thank you. Bangsa Israel berbalik dari Tuhan. Hakim-Hakim 3 ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan. Kita ini akan bangkitin lawatan, membangkitkan revivalist. Tapi caranya gimana? Orkestra juga caranya. Jadi kita akan nahan bencana, ngacauin musuh, yes. Kita akan minta keselamatan yang dari Tuhan, yes. Kita akan minta Tuhan bangkitkan para pahlawan, yes. Dengan cara apa? Ayo naikin orkestramu sama-sama. Ayo naikin penyembahanmu sama-sama. Mungkin sungguh bagianmu yang di tangga-tangga ini. Wah, kok aku udah datang paling pagi tapi ternyata orang-orang lebih haus dan lapar dari saya. Terus disuruh berlutut, waduh kok berlutut di tangga susah. Lakuin aja bagianmu, miring-miring kayak apa kayak terserah. Lakuin bagianmu. Dan kita akan jadi satu orkestra sama-sama. Setelah ini akan dilanjutkan, saya mau ajak kita doa sebentar. Tapi setelah dari sesi 1, teman-teman akan pindah ke gedung ARK. Naik berapa? 3 lantai kalau nggak salah. Naik 3 lantai dan teman-teman akan cari ruangan yang sudah tertera di undangan kalian. Saya mau lanjutin khotbah ini bersama kalian. Saya mau ngobrol sama kalian, saya akan ngomongin detail tentang firman ini.
Nanti akan ada Cilit juga bawa undangan ya Bu Lydia juga bawa undangan. Masih ada hamba Tuhan yang lain. Tapi G7 berbicara tentang raja-raja, panglima, dan penguasa. Apakah engkau salah satunya? Mari taruh tanganmu di dada sama-sama. Jangan bilang, kok aku salah datang kayaknya kok. Saya berharap saya bisa dilayani, dipeluk-peluk, dipuk-puk. Maaf, musimnya udah lewat. Bilang kiri kanannya maaf, apa? Maaf apa? Oh, kalau kata anak-anak zaman sekarang, izin. Musimnya udah? Kalau kalian dari tempat ini, jadi kalian tahu, kalian udah dipanggil jadi raja-raja. Kok, aku ini anak kemarin sore kok. Baru masuk Bahtera, baru tahu ada gedung ini. Nggak apa-apa, kalian dipanggil menjadi raja, panglima, dan penguasa. Taruh tanganmu di dada sama-sama.